1907 muncul gagasan katekese umat sebagai arah katekese di Indonesia. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Sabina di Rosari Bria. Saya mahasiswi STP Santo Petrus Keuskupan Atambua. Pada kesempatan kali ini, saya membuat konten yang bertema katekese umat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa poin tentang katekese umat. Yang pertama, sejarah dan pengertian katekese umat. Kedua, tujuan katekese umat. Tiga, proses katekese umat. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu sejarah katekese umat. PKKI 1 1977 muncul gagasan katekese umat sebagai arah katekese di Indonesia pada masa kini. Kedua, PKKI 2 1980 kembali ditegaskan gagasan katekese umat dari PKKI 1 agar lebih operasional. Ketiga, PKKI 3 1984 pembina katekese umat. Yang terakhir, PKKI 8 2004 masih berbicara tentang katekese umat. PKKI 2 menghasilkan rumusan katekese umat yang terdiri dari 6 hal pokok. Yang pertama, katekese umat diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar pengalaman penghayatan iman antar anggota umat atau kelompok. 2. Dalam katekese umat kita bersaksi tentang iman kita akan Yesus Kristus, pengantar Allah yang bersabda kepada kita dan mengantar kita menanggapi sabda Allah. 3. Yang berkatekese adalah umat. Kristus menjadi pola hidup pribadi, juga pola kehidupan kelompok, baik di kelompok basis sekolah maupun perguruan tinggi. 4. Dalam katekese yang menjemaat ini, pemimpin katekese bertindak terutama sebagai pengarah dan pelancar atau yang biasa disebut fasilitator. 5. Katekese umat merupakan komunikasi iman dari peserta sebagai sesama dalam iman yang sederajat, yang saling bersaksi tentang iman mereka. 6. Tujuan komunikasi iman dalam katekese umat adalah supaya dalam terang Injil kita semakin menerapi arti pengalaman-pengalaman kita sehari-hari. Kita bertobat kepada Allah dan semakin menyadari kehadirannya dalam kenyataan hidup sehari-hari. Semakin sempurna beriman, berharap mengamalkan cinta kasih dalam hidup Kristiani, kita semakin dikukuhkan. Pula kita makin bersatu dalam Kristus, makin menjemaat, makin tegas mewujudkan tugas gereja setempat dan mengokohkan gereja semesta. Berdasarkan rumus PKKI 2 tersebut, nampak beberapa aspek katekese umat yang harus diperhatikan. Yang pertama, subjek katekese umat atau peserta. 2. Berguru pada Yesus Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. 3. Yang dilakukan dalam katekese umat, saling membantu, mengali makna hidup dalam terang Injil. 4.
hal yang diharapkan menjadi saksi-saksi Kristus yang mampu meresapkan nilai-nilai Injil di lingkungan. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu tujuan katekese umat. Yang pertama, membawa umat dengan Kristus melalui perjumpaan hati dan budi dengan saudara-saudari seiman atau mengandalkan pertobatan hati. 2. Membentuk dan membina jemaat Kristiani, mengembangkan sikap-sikap dan karisma-karisma pribadi untuk melayani sesama. Dan kita masuk poin yang terakhir, yaitu proses katekese umat. Langkah pertama, proses mengamati dan menyadari suatu fenomena tertentu dalam masyarakat yang kita angkat sebagai tema katekese umat. Kedua, proses katekese umat. Langkah kedua, menyadari dan merefleksikan situasi yang ada, dianalisis dalam terang sabda Allah. Yang ketiga, proses katekese umat. Langkah pertama dan langkah yang kedua bertujuan supaya kita pribadi lebih sadar dan akan panggilan kita sebagai orang beriman untuk bertindak memperbaiki keadaan. Dan yang keempat, keunggulan katekese umat. 1. Katekese umat disebut katekese dari umat oleh umat dan untuk umat, sehingga umat menjadi subjek katekese. Dengan demikian kemungkinan semua orang berperan aktif. 2. Selalu berbicara tentang hidup nyata dan terang Injil, sehingga memungkinkan untuk menyadari bahwa Allah hadir dan bermakna dan berkarya dalam hidup nyata mereka. Ketiga, umat aktif berkomunikasi sehingga memungkinkan umat semakin menjadi komunio, semakin menjadi gereja. 4. Peserta berbicara dan berkomunikasi hidup nyata sehingga menjadikan katekese umat dan gereja menjadi sungguh kontekstual dan terbuka. Terima kasih. Ini adalah pembahasan singkat tentang katekese umat. Semoga apa yang saya bicarakan bisa berguna bagi para pendengar. Sekian dan terima kasih.